Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi menjelang siang ya. Hari ini adalah hari Kamis ya. Sekarang pelajarannya adalah tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa ya. Ini untuk kelas 4 ya, dan kelas 5-nya nanti tentang ciri-ciri negara kesatuan RI. Baik ya. Karena ada guru yang tidak berangkat, jadi saya ampu ya. Baik semuanya, sebelum kita masuki materi, kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya bisa berdiri ya, tangannya semua seperti ini ya. Oke, terus seperti ini. Oke, terus disilakan ya, seperti ini ya. Oke, itu luruskan. Oke, siap ya, kayak gini. Itu diluruskan, sudah. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Kelas 4 dan kelas 5 ini digabung ya. Oke, sudah saya absen. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Karena tadi malam saya sudah mengunduh lewat ponsel ya. Jadi kalian simak aja di handoutnya ya, kelas 5 dan kelas 4 ya. Kelas 4 dulu ya. Kelas 5 saya kasih tugas untuk mencari tadi ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Karena kelas 4 dulu ya. Baik, bisa disimak dulu ya. Nanti kalau ada catatan bisa dicatat ya, yang penting-penting saja. Oke. Berikut ini adalah penjelasan tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan kecamatan dalam mata pelajaran pendidikan PKN ya. Pemerintah desa. Coba, ada yang tahu pemerintah desa itu ada siapa aja di dalamnya? Kepala desa apa? Kepala desa ya, baik ya, kepala desa. Terus ada apa lagi? BPD Pak, baik BPD ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang kepala desa? Ya, yang memimpin desa Pak. Oke, pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa ya. Dipilih langsung oleh siapa kira-kira? Ya, benar, masyarakat desa ya. Masa jabatannya itu adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali secara maksimal 3 kali. Nah, jadi ini yang milih tentu saja dari masyarakat ya. Tugasnya ngapain? Tugasnya menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi pemimpin atau kepala desa yang baik adalah yang mengayomi masyarakat, melaksanakan pembangunan juga, yang menjaga ketertiban ketentraman masyarakat. Terus yang B, Badan Musyawarah Desa atau yang disebut BPD. Ingat-ingat ya, nanti ketika kalian tes pasti ini keluar ya. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, bukan rakyat, desa ya. Lembaga yang tertinggi seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, di tingkat desa. Ini berfungsinya kayak DPR ya. Ada yang tahu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Anggotanya dipilih dari wakil masyarakat desa ya. Fungsinya apa fungsi? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak, nggak tahu. Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. Terus menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Nah, ini perangkat desa. Ada apa aja di situ di perangkat desa? Pembantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Terdiri dari sekretaris desa, kaur ya, kepala urusan, ini kaur. Kasih adalah kepala seksi. Maksudnya seksi ini gitu ya. Kepala dusun diangkat langsung oleh kepala desa. Pemerintahan kecamatan. Nah, sekarang pemerintahan kecamatan ada apa aja di situ? Ada yang tahu? Camat, ya, betul sekali, camat ya. Apa tugas dari camat? Ada yang tahu? Oh, belum tahu ya? Baik, saya jelaskan dulu.
pemimpin pemerintah di tingkat kecamatan. Jadi camat itu pemimpin pemerintahan di tingkat kecamatan. Siapa yang mengangkatnya? Oleh Bapak Bupati atau Wali Kota. Diangkat itu udah ya, bukan hasil pemilihan langsung ya. Jadi diangkat oleh Bupati atau Wali Kota. Juga siapa? Membantu Bupati atau Wali Kota dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan. Terus mengkoordinasi kegiatan pemerintahan di desa dan kelurahan. Terlalu cepat ya? Oke, saya pelangkan lagi ya. Sekretaris camat, membantu camat dalam administrasi pemerintahan kecamatan. Kemudian kepala seksi atau kasih ya, membantu camat sesuai dengan bidang tugas masing-masing, seperti kasih pemerintahan, kasih pemberdayaan masyarakat, kasih ketentraman ya. Cukup. Apa kesimpulannya dari belajar tadi? Jadi ada lembaga-lembaga yang disusun pemerintahan desa dan kecamatan dalam mata pelajaran ini. Ada pertanyaan? Oke, silakan tanya. Ya, fungsi kepala kasih tadi, fungsi kepala kasihnya apa tadi? Fungsinya apa? Membantu camat sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Itu tugasnya dari fungsi kepala kasih atau kepala seksi ya. Ya, kesimpulannya apa kesimpulannya ini berarti? Pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat dan pimpinan oleh kepala desa yang dipilih langsung ya. Pemerintah kecamatan adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten kota dan dipimpin oleh camat. Nah, itu ya. Baik untuk kelas 4. Sebelum kelas 4 kembali ke kelas ya, karena ini gabung dengan kelas 5, saya kasih PR ya. Oke, PR-nya ada di halaman sebentar. Ini ada di halaman 34 ya. Asesmen bab 1. Maksudnya bab selanjutnya ya. Ini silakan halaman 34, 35, 36. Silakan dikerjakan di rumah. Oke, thank you untuk kelas 4, silakan kembali ke kelas. Oke, kita lanjut ke kelas 5. Bagaimana kelas 5 sudah dibaca-baca dulu negara kesatuannya? Baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu pendidikannya apa? Tingkatannya? NKRI, Pak. Ya, NKRI benar. Apa NKRI itu? Bentuknya apa bentuknya? Bentuk dari negara Indonesia berdasarkan prinsip negara kesatuan, di mana seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu kesatuan politik yang berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang memegang otoritas tertinggi. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah pemerintahan terpusat. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan ini? Kebijakan penting berasal dari pemerintah pusat atau nasional ya, meskipun sejak era reformasi ada penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan lebih kepada pemerintah daerah. Konstitusi yang satu, Indonesia menganut satu konstitusi ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 UUD ya, yang menjadi dasar hukum negara tertinggi. Terus ada kedaulatan di tangan terpusat, di tangan pusat maksud saya. Kedaulatan nasional berada di tangan pemerintahan pusat yang mewakili negara secara keseluruhan ya di dunia internasional. Satu kepala negara. Ada satu pertanyaan ya. Siapa? Jadi apa sih jabatan tertinggi di Indonesia ini? Ada yang tahu? Oke, presiden, benar ya, presiden. Sekarang presiden kita siapa? Oke, Bapak Prabowo dan wakilnya Gibran. Oke, betul sekali ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Satu kepala negara, Presiden Republik Indonesia berperan sebagai kepala negara. Nah, ini nih, dan kepala pemerintahan. Wilayah yang menyatu. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, namun semuanya terintegrasi dalam satu wilayah negara yang berdaulat ya. Alasan Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, keberagaman suku, agama, ya, budaya, dan bahasa di Indonesia membuat bentuk negara kesatuan dianggap lebih efektif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengalaman sejarah pada masa penjajahan dan federalisme, misalnya bentuk Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Jadi yang kita ketahui apa? Jadi kapan kita merdeka? Tahun 1945, 17 Agustus 1945 ya. Oke. Jadi ini udah berapa tahun? 1945 sampai 1949. Berapa? 4 tahun ya berarti ya. Menunjukkan bahwa negara kesatuan lebih stabil dan kuat ya. Dasar hukum negara RI NKRI ya. Pasal 1 ayat 1 ya. Silakan catat. Mengatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan. Pelan Pak, oke pelan. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sudah? Saya ulangi lagi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sudah ya? Ya, dengan bentuk negara kesatuan ini, saya ulangi lagi, dengan bentuk negara kesatuan ini, Indonesia berupaya menjaga keutuhan wilayah. Ulangi, dengan bentuk negara kesatuan ini, Indonesia berupaya menjaga keutuhan wilayah, persatuan bangsa, dan kedaulatan nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, oke, itu ya. Saya ulangi lagi, dengan bentuk negara kesatuan ini, Indonesia berupaya menjaga keutuhan wilayah, persatuan bangsa, dan kedaulatan nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu jiwa. Baik, untuk kelas 5 ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan tadi ya, apa? Ciri-ciri negara kesatuan RI tadi ya. Pemerintah terpusat. Ya, terus konstitusi yang satu. Ya, kemudian satu kepala negara. Kemudian wilayah yang menyatu. Ulangi. Ciri-ciri negara kesatuan RI adalah pemerintah terpusat. Sudah tulis? Konstitusi yang satu. Sudah? Satu kepala negara dan wilayah yang menyatu. Ada lagi pertanyaan? Ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Siapa yang memegang pemimpin yang tertinggi? Yaitu Presiden. Kalau ditanya siapa presiden sekarang ini? Bapak Prabowo. Wakilnya Gibran Rakabuming. Baik ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, alasan Indonesia memilih bentuk negara kesatuan. Keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa Indonesia membuat bentuk negara kesatuan dianggap lebih efektif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Federalisme itu kayak misalnya Republik Indonesia Serikat tahun 1949, itu federalisme ya. Hukumnya, dasar hukumnya tadi pasal 1 ayat 1 UUD 45, negara ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ya, saya ulang lagi ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara Indonesia yang berdasarkan ya. Bentuk negara Indonesia yang berdasarkan prinsip negara kesatuan, di mana seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan politik. Terlalu cepat. Oh, sorry. Ulangi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara Indonesia sudah yang berdasarkan prinsip negara kesatuan. Ya, untuk tugasnya kelas 5 ini di LKS halaman 41 ya. Asesmen untuk persiapan di semester ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.